Setelah hampir 1,5 tahun kerja di Bali, akhirnya saya memutuskan untuk bawa keluarga dan ajak semuanya untuk pindah ke Bali. Kalau sekarang saya lagi ada di rumah yang saya sewa untuk saya dan keluarga pakai. Jadi memang sementara sekarang rencananya sih memang sewa dulu. Mungkin ke depannya, tahun-tahun ke depan baru akan beli gitu. Karena masih mau nyoba juga sih dengan keluarga. Kalau saya pribadi udah lumayan cocok lah. Cuma namanya bawa keluarga kan nggak ada yang tahu ya. Kalau adaptasinya oke, enak, lancar-lancar aja, ya udah why not kita beli rumah di sini dan menetap di sini. Karena anyway juga masih punya rumah di Jakarta yang harus dijual dulu dan mungkin masih akan kumpulin dana dulu untuk bisa punya rumah di Bali. Tapi ini saya mau ceritain aja, saya sewa rumah di area Jimbaran, lebih tepatnya di area Taman Gria ya. Di sini tuh area yang gimana ya? Sebenarnya nggak jauh beda kalau dari tempat tinggal saya dulu. Karena keluar komplek rumah nih, langsung ke area Taman Gria itu semuanya sudah ada. Supermarket, minimarket, pasar, kafe banyak, jualan makanan, minuman, toko bangunan, apa juga ada deh pokoknya. Semua tuh literally udah ada di area Taman Gria. Dan banyak Chinese food juga, itu yang saya suka dan keluarga juga suka. Jadi kita juga suka makanan Bali, suka makanan lokal Bali, tapi kita juga suka makanan Chinese food. Jadi saya juga berpikir keras di mana yang enak gitu, tempat yang enak buat tinggal. Dan karena konsepnya gini ya, kadang-kadang orang mikir, oh kalau kita ke Bali, yaudah kita tinggal di daerah yang ini, spot-spot turis, biar enak nih kesana sini sana sini. Belum tentu itu loh. Karena kalau udah ngomongin tinggal keseharian, nggak mungkin kita berpikir seperti turis. Turis mungkin di pusat keramaian, pusat turis yang ya itu mendukung gitu loh. Mereka cuma paling berapa lama sih? 3 hari, 7 hari, 1 minggu, 2 minggu, mungkin sebulan, ya masih oke lah. Tapi kalau udah mau tinggal berbulan-bulan, tahunan, pasti harus yang nyaman untuk ditinggali. Bukan cuma rumahnya, tapi juga lokasi dan area sekitarnya. Jadi itu adalah hal paling penting untuk kalian bisa menentukan gitu loh, mau tinggal di Bali. Karena kesalahan berpikir orang-orang juga salah satunya, selain yang tadi itu, adalah berpikir bahwa Bali itu kecil. Mungkin mereka mikir, oke, mau coba tinggal di Bali kerja gitu, WFH kan, tinggal di kafe gitu. Bali bagian mana bos? Bali itu besar dan banyak banget area-areanya. Kalian harus telusurin satu persatu. Makanya saya di sini kan kerjanya memang sebagai agent properti, pasti saya akan edukasi juga ke klien-klien gitu. Kalau area Sanur bagian mana ya dulu nih? Kalau area Denpasar bagian mana dulu nih? Apa nih yang ada di sini? Kalau area Jimbaran seperti ini, Jimbaran bagaimana dulu nih? Ada Jimbaran Bukit, ada Jimbaran yang bagian bawah. Jimbaran juga banyak lah, terbagi menjadi ke beberapa area menurut saya pribadi ya. Nanti saya bisa buatin hal itu. Karena literally banyak banget pertimbangan kalau orang mau pindah ke suatu tempat. Nggak serta-merta cuma karena, wah Bali bagus kayaknya nih untuk ditinggalin. Bali bagian mana? Anyway ya, saya mau kasih lihat ke kalian ya. Ini yang saya tinggalin sekarang seperti apa. Rumahnya rumah kecil sih. 2 kamar doang. Ini ada tempat untuk carportnya. Ini lumayan besar sih. Ini barang-barang masih belum diberesin ya. Ada 2 pintu, ini satu ke arah dapur dan satu ke arah ruang tamu. Seperti ini. Sebelahnya masih tanah kosong. Ya kan, masih enak banget di sini. Ya feeling homey lah. Ya, kayak tinggal di komplek gitu. Padahal di Bali tuh jarang banget. Di Bali, di seluruh area Bali tuh jarang banget yang namanya perkomplekan gitu, klaster. Ada sih, bukan berarti nggak ada, cuma nggak sebanyak di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok gitu-gitulah, nggak sebanyak sana. Atau kota-kota besar lainnya, Surabaya, Bandung, atau di Palembang mungkin ya. Pokoknya nggak sebanyak di sana. Konsep-konsep rumah klaster tuh sangat-sangat jarang. Dan kebetulan di tempat saya yang saya tinggali sekarang ini, ya lumayan oke klasternya. Kayak tadi bisa kalian lihat kan, tenang juga. Jadi kehidupannya ya lumayan enak lah. Nah, ini di bagian belakangnya.
Nanti akan saya buat jadi taman gitu ya, lumayan besar. Baru direnov nih, baru dicat ulang semuanya. Di bagian area dapur ya, mungkin bagian bawah sini ntar saya tambahin pintu ya. Kalau untuk kitchen set besar kayaknya belum dulu, karena balik lagi ya, namanya kan masih sewa. Kalau di sini enak dan kira-kira mau perpanjang 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi ya pasti akan ditambahin tuh kayak kitchen set kayak gitu-gitu. Nah, ini bagian area ruang tamunya. Macam-macam sih. Ini ruang tamu. Semua nyampur jadi satu. Kamar ada 2. Satu di sini, satu di sana. Tuh. Benar-benar ini baru dicat semuanya. Dan di kamar utama ini ada 1 toilet. Ada water heaternya lagi. Kalau di kamar kedua, coba kita lihat. Masih ada AC zaman dulu tuh. Kayak begini. Lumayan lah untuk kita tinggal bertiga, berempat actually, karena ada 1 ART juga. Mbak itu dibawa dari Jakarta. Kita mau bawa semuanya. Jadi barang-barang juga saya akan rencana pindahin semuanya dari Jakarta ke Bali. Jadi nggak ya, beli barang-barang sedikit lah buat di sini gitu. Ini kalau keluar komplek, ya yang tadi seperti saya infoin ya, banyak banget, sudah banyak tempat lah, apa juga ada, restoran, terus macam-macam nih, KFC, servis jam aja ada, banyak banget lah pokoknya di sini. Toko HP, toko sembako, kafe, segala macam ada. Tempat fotokopi, apotik juga lengkap ya di sini. Sampai ada Miniso loh. Ini akan masuk ke jalan utamanya, jalan bypass Jimbaran Nusa Dua nih. Oke, kira-kira seperti itulah kenapa saya milih Taman Gria di Jimbaran sebagai tempat tinggal, karena saya lebih cocok dengan area sini. Makanya kan menempati rumah, either sewa atau beli ya harus cocokkan juga dengan lokasi dan daerah tersebut, bukan cuma spesifikasi rumahnya aja. Nah, kalau kalian lagi mau cari tempat untuk tinggal, boleh hubungin Mike, gue di bawah sini ya, karena saya juga sebagai agent properties.